نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب. Temanya apa, Pak? Oke. Sebelum kita masuk ke tema Yahudi, kita akan sedikit mengingatkan puasa yang sudah dekat. Insya Allah berapa hari lagi? Berapa hari lagi? Ya, mudah-mudahan puasa kita di tahun 2016 ini alhamdulillah berarti masih segar. Ngecek ombak ya, puasa 2026 Masya Allah di hari Ahad pertama 2026 ini kita ngajarkan kajian tentang Yahudi aqidatan wa tabi'atan. Jadi Yahudi akidah dan karakteristiknya itu kalau bahasa akademisnya, cuman bahasa masjidnya ya watak. Baik. Puasa itu dinamakan oleh Rasulullah wijaun, yaitu terapi. Dan itu Masya Allah sangat mengena puasa itu terapi, karena Daud itu sehari ngisi, sehari nguras. Ngisi, nguras sehat tentu. Jadi orang yang puasa Daud itu cenderung lebih sehat walaupun makannya itu kurang terkontrol, karena dikontrol oleh puasa. Nah, kalau nggak bisa nguras ngisi sehari, nguras mingguan, yaitu Senin Kemis. Dikuras Senin karena Jumat, Sabtu, Ahad pol-polan. Kondangan, arisan, dikuras Senin, nanti dikuras lagi Kemis menjelang Jumat, Sabtu, Ahad. Masya Allah. Kayaknya Senin Kemis itu puasa yang
mengidealkan kesehatan. Kalau Daud itu sifatnya betul-betul terhabis, tapi kalau ideal itu Senin Kemis. Nah, nggak bisa mingguan bulanan, ayyamul bid. Jadi dikuras per bulan, dibakar, diperes 3 hari, 13, 14, 15. Masya Allah. Kenapa tanggal itu? Ada penelitian yang hasilnya cukup mengejutkan. Jadi di Amerika itu diadakan penelitian terhadap sekian ribu pecandu narkoba, temperamental, emosional, dan orang-orang yang bermasalah di psikologinya itu kumat tanggal-tanggal itu. Ya, kumatnya 13, 14, 15 Hijriah. Terutama pecandu narkoba itu mengalami sakau dan kecanduannya itu memuncak 13-14. Kenapa? Karena darah manusia sedang meningkat tajam akibat tekanan gravitasi bumi ternyata. Jangankan darah manusia, air laut aja pasang. Begitu. Makanya inna syaitana yajri fi bani adam majrad dam, setan itu berjalan di dalam tubuh manusia bersama aliran darah. Darah itu menentukan setan tidaknya manusia. Itu kan gitu. Ya, termasuk juga syahwat itu dari darah. Makanya orang yang lemah syahwat diterapi darahnya lancar. Makanya orang itu kalau kolesterolnya seimbang, trigliseridnya seimbang, asam uratnya seimbang, oksigen darah lancar, insya Allah sehat. Dan itu Rasulullah orangnya. Makanya disebutkan dalam riwayat Rasulullah itu diberikan kekuatan 40 orang. Jadi kalau Rasulullah itu dibawa ke laboratorium itu kolesterolnya 130, trigliseridnya 75, asam uratnya 4, nantum 20, asam urat 7, wah itu udah kemeng. Kolesterol 200, nah itu karena nggak sehat. Itu karena tadi itu dijaga betul. Rasulullah makannya, Rasulullah itu nggak pernah makan gorengan. Itu yang jelas, itu nggak pernah makan gorengan. Karbonya juga jarang sekali. Rasulullah itu gandum kurma. Itu. Makanya anak kasih resep yang umur-umur di atas 60. Kalau puasa itu cukup kurma 4 atau 5, 6 cukup, telur 2. Itu cukup. Tambah 5 telur. Ya, cukup 2, sudah selesai. Karena ternyata kita ini umur-umur 60, 70 itu makin mengurangi karbo sama glukosa, itu tambah kekuatannya. Itu kita udah nggak zamannya kalau makan nasi banyak itu umur 16, antum 16 apa 61 itu 61 itu ya, minum udah selesai. Nah, makanya kata Imam Asy-Syafi'i, selama 16 tahun saya tidak pernah kekenyangan kecuali sekali. Itu pun jari saya masuk mulut untuk dikeluarkan.
karena kekenyangan itu membuat satu tumpul pikiran, mengundang tidur, keras hati, males ibadah, terus badan berat. 5 gitu. Makanya saya sejak umur 40-an itu nggak pernah makan malam. Makanya cenderung muda, ganteng. yang muji siapa lagi kalau nggak saya? Antum juga nggak pernah. Gitu Pak. Ya, oke. Apalagi zaman akhir Pak, Masya Allah. Saya tadi rencana mau istirahat di mobil, ternyata kacamata saya ketindihan, ketindih, cuklek, terus beset ini, terus gara-gara negor ibu-ibu, mobil saya ditabrakin pakai pintunya mobil dia. Duh, kaget saya, lagi tidur lah. Udah, mas ke mall ini, itu yang ramai makanan semua, makanan. Jadi banyak orang yang dibunuh oleh kekenyangan bukan karena kelaparan. Bahkan kelaparan itu lebih sehat. Makanya kata Sufyan ibnu Sufyan ibnu Sa'ad, akan datang suatu zaman di mana urusan paling utama manusia adalah perutnya, dan hawa nafsu menjadi ukuran agamanya. Mengurangi tidur akan lebih mencerdaskan. Oke, insyaallah Ramadan saya pesan jangan lewatkan 9 amalan selama Ramadan. Ya, ini aja pesan saya. Habis itu kita tutup, Yahudinya kita bahas setelah Id. Ya, udah anak capek tadi dari pagi. Yang pertama, puasa itu sendiri dijaga, jangan sampai batal pahalanya. Kalau batal puasanya, anak kecil bisa menjaga. Anak SD mungkin kelas-kelas 1-2 itu lebih kuat. Jam 5 aja malah main bola. Coba antum jam 5 udah mukanya udah mengkerut. Ya. Jadi puasa ini dijaga dengan rukun syarat hal yang membatalkan, terutama adab puasa. Kemudian yang kedua adalah qiyamul lail. Nah begini, ini tadi bikin ngantuk, sekarang kayaknya nggak semua itu, dinyalain aja semua, tambah lagi. Baik, ngomong apa gue tadi? Qiyamul lail, tahajud. Jadi hadirin sekalian, Masya Allah, setelah saya dari mulai 1990 dakwah, sekarang udah hampir 35 tahun, nggak pernah libur Jumat, Sabtu, Ahad. Alhamdulillah. Ternyata Allah ganti kenikmatan wisata bahkan jasmani rohani dengan 3: sholat jamaah di masjid, qiyamul lail, jamaah safari dakwah. Alhamdulillah. Mungkin nggak ada yang bisa merasakan nikmat ini kecuali yang melakukan. Di antara teman-teman hari ini masih menghabiskan tahun baru, terjebak macet, naik turun gunung, pulang masuk angin, keroan, boncos duitnya. Nah ini kan gitu.
Jadi hasilnya jalan-jalan itu 3. 1 capek, 2 masuk angin, 3 boncos. Bismillah. Jadi qiyamul lail, salat jamaah, safari dakwah, antum ngaji udah nggak ada nikmat. Makanya betul kata Muhammad ibn al-Munkadir, setelah aku renungkan dengan baik, kenikmatan hidup yang hakiki itu 3: salat berjamaah, qiyamul lail, dan ketemu ikhwan fillah. Beda dengan Umar, tidaklah tersisa kenikmatan hidup di dalam diriku kecuali 3: mengotori kaki dengan debu-debu padang pasir untuk jihad fisabilillah. Kedua, menempelkan kening di tanah untuk sujud rukuk di dalam tahajud. Ketiga, hadir mendengarkan untayan hikmah dari orang-orangnya, ashabul hikmah. Kemudian yang ketiga, qiraatul Quran. Makanya nanti antum bikin target. Ada yang bawa mushaf nggak? Nggak ada. Dan bawa celurit nggak, Pak? Ya. Di dalam mushaf itu rata-rata 1 juz itu, nah ini mushaf Madinah. Jadi mushaf Madinah itu ada 5 jenis. Yang kecil untuk umur-umur syabab, ya, 20, 30, 40. Di atasnya 50-60 ini. Terus kemudian yang ketiga kuning warnanya, itu sudah kuning umurnya. Kan gitu. 60-70. Nah, di atas 70 yang hijau. Nah, yang tua, yang gede, biru. Nah, rata-rata di dalam 1 juz itu ada 10. Jadi kalau antum 1 rakaatnya 1 lembar, berarti 1 tahajud 1 juz. Kalau 2 lembar berarti 2 juz. Kalau 3 lembar berarti 3 juz. Kalau 4 lembar berarti 4 juz. Oke? Sanggup 4? Oke? Atau 5? Nah, itu. Kalau 4 juz dengan bacaan yang agak sedikit tadwir, yaitu cepat, itu butuh antum bangun jam 2, jam setengah 3. Itu. Sedangnya itu jam 2 lembar itu antum bangun jam 3. Insya Allah selesai jam 4, ya jam 4 kurang 1/4 itu, atau setengah 3 enak nyantai, ada duduk istirahat, mulai lagi jam 4 kurang 1/4 mulai sahur. Dan Zaid ibn Sabit ditanya oleh Anas bin Malik, berapa jarak antara sahur dan azannya Rasulullah? Qadra 50 ayatan, 50 ayat. 50 ayat itu, Pak, 20 menit. Dan di sini 20 menit diteriaki imsak. Imsak. Makan pisang aja udah berdua, belum apel. Itu ya. Oke. Kemudian yang keempat, duduk di masjid setelah sholat subuh. Ini amal yang tidak ada yang nandingi. Makanya Imam Ibn Taimiyah ketika ditanya oleh muridnya Ibn Qayyim, wahai Imam, kenapa engkau selalu duduk setelah subuh sampai matahari terbit? Beliau menjawab simpel, hadza waqudi, ini bahan bakar hidup saya.
Rasulullah mengatakan di dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani, man shalla subha fi jama'atin, barang siapa yang salat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullaha ta'ala, kemudian duduk zikir kepada Allah hatta tatlu'a syamsu, sampai matahari terbit, thumma yusalli rak'atain, kemudian salat 2 rakaat, kana ka ajri hajjatin wa umratin tamatin, maka dia sama dengan mendapatkan pahala haji umroh sempurna. Yang kelima, sedekah. Seberapapun antum jangan sampai enggak sedekah, karena Rasulullah mengatakan afdhalus shadaqah shadaqatun fi Ramadan, sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan. Yang keenamnya adalah umrah di Ramadan, karena Rasulullah mengatakan umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan, umrah di bulan Ramadan sama dengan haji pahalanya. Kemudian yang ketujuh ya. Yang ketujuh adalah i'tikaf. I'tikaf ini Masya Allah. Dan yang kedelapan adalah taftirus shaim, memberi makan buka orang puasa. Dan yang kesembilan mengejar Lailatul Qadar. Cukup ya. Baik. Kita sekarang memasuki Yahudi, akidatan wasifatan. Jadi akidah dan karakteristik Yahudi. Ikhwas sekalian, Yahudi itu dari kalimat, ada di antara para ulama mengatakan hada Yahudu, yang artinya kembali. Makanya Allah berfirman, inna hudna ilaika, ya Allah kami kembali kepadamu. Ada yang mengatakan dari kalimat hadda Yahudu, yang artinya geleng-geleng, karena mereka ketika ibadah di tembok ratapan geleng-geleng gini ya. Makanya zikir sufi yang geleng-geleng itu tasyabbuh dengan Yahudi. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. La illallah, la ilaha illallah. Cuman kalau Yahudi ke depan begini, sambil kopiahan kecil itu ya, kopiahnya itu membaca Taurat ya. Yahudi itu nisbat kepada 12 anaknya Yakub, salah satunya dari 12 itu Yahuda. Makanya di dalam bahasa Latin namanya Yudismo. Kemudian itu menjadi nisbat etnis, agama, budaya. Tidak ada agama yang mencakup etnis kecuali Yahudi. Makanya Pak, rata-rata selain Yahudi asli itu tidak diakui sebagai pengikut. Jadi mereka itu dianggap simpatisan. Tapi Yahudi itu asli turunan, makanya tidak ada agama yang memandang etnis, agama, budaya kecuali Yahudi. Gitu. Kalau Islam mana aja, bahkan agama lain juga mana aja, Eropa, ya Asia, Indonesia itu mana. Gitu. Makanya kalau ada orang Indonesia itu Yahudi, itu hanya simpatisan. Nah, tebaran Yahudi itu terbanyak di Amerika Selatan. Kemudian yang keduanya di Israel itu sendiri. Kemudian yang ketiganya adalah di Eropa. Dan yang keempatnya di Iran. Dan Masya Allah, Rasulullah sudah memprediksi jauh-jauh hari bahwa nanti pengikut Dajjal itu dari mana? Dari Yahudi Asfahan. Ya, Masya Allah.
Dan saya pernah ketika umroh Palestina ketemu Yahudi sedang ibadah di tembok ratapan itu. Dari mana? Suami istri itu dari Iran, ya, dari Iran sedang nanya, dan ajibnya istrinya pinter bahasa Jawa. Kaget saya, ya. Punya usut, akhirnya saya ini pernah tinggal lama di Jogja. Suami juga sama, bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Jadi Masya Allah, tahwid Yahudinisasi di Indonesia ini juga sama dengan Kristenisasi. Makanya antum jangan lengah, antum jangan katak dalam tempurung. Udah gitu tempurungnya tempurung kelapa apa? Kelapa yang nggak jadi itu loh Pak. Ya. Ya. Bukan kopior lah, enak. Iyo, lulu. Oke. Yahudi. Nah, Yahudi itu baru punya negara sejak tahun 1948 yang memaklumkan di dalam kitab protokolatnya Zionisme Raya. Diawali dari Baitul Maqdis atau Bethlehem, kemudian dia ingin menyebar di seluruh negara Arab, dan itu ada di keyakinan mereka. Makanya semua bumi ini milik Yahudi, dan semua manusia ini adalah budak-budak kaki tangan Yahudi. Makanya mereka itu riba haram kecuali untuk selain Yahudi. Kalau non Yahudi boleh. Dan jumlah mereka tahun 2013 itu 13,9 juta. Sedikit, tapi coba bayangkan Pak, Israel perang bertahun-tahun, gak pernah kehabisan dana, gak pernah kehabisan uang. Karena apa? Karena gencar. Itu antar mereka itu Iron Dome ya? Apa? Itu 5 miliar Pak. Coba sekali tembak itu bisa 50-100. Itu jangan dianggap kayak petasan cuma 50.000 tuh, 5 miliar. Itu 1. Masa. Nah kita kalau infak itu prinsipnya dikit ikhlas, kalau banyak enggak, kan gitu. Jadi ikhlas saja yang didahulukan. Ya enggak apa-apa, tapi masjid cuma dikasih ikhlas, enggak dikasih duit. Padahal masjid itu butuh duit, bukan butuh ikhlas. Itu. Baik. Hadirin sekalian, perkembangan Yahudi pada generasi awal itu mengalami 3 fase. Fase pertama penindasan, fase kedua pembebasan, fase ketiga kejayaan. Nah ini fase penindasan kita bisa lihat, antum ini aja pakai Al-Quran ya, kita semua memegang Al-Quran, baik yang offline online. Antum lihat surat Al-Qasas ayat 8-9. Itu. Ini mana tadi? Oh enggak. Ini surat Al-Qasas 4-5. Maaf, 4-5. Inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'a. Jadi Fir'aun menindas Bani Israel. Kenapa Fir'aun, Pak? Karena ceritanya begini ceritanya. Nabi Yakub hidup damai dengan istrinya, dan istrinya 2.
Yang pertama Layya, yang kedua Rohil. Layya itu kakaknya, Rohil itu adiknya. Loh kok bisa? Karena di dalam syariat Nabi Yakub itu adik boleh dinikah dengan kakaknya dalam satu tali pernikahan. Tapi aturannya adik gak boleh dahului kakaknya. Begitu ya. Jadi beda agama, beda syariat. Nah ketika itu Nabi Yakub yang dilamar dulu adiknya Rohil. Dan Layya Rohil itu anak pamannya yang namanya Laban. Laban ini kakak ibunya. Jadi istri Nabi Yakub. Istri siapa? Nabi Ishak punya ini kakak namanya Laban. Ishak Yakub nikah. Iya benar ya? Ngomong apa gue tadi? Yakub nikah. Iya benar. Iya ya. Oke, Yakub. Anaknya Yakub itu anaknya siapa? Ishak. Ishak anaknya siapa? Ibrahim. Ibrahim punya berapa anak? Dua. Ismail sama Ishak. Masing-masing beda istri. Itu. Beda istri apa beda ibu? Kenapa gue ngomong istri tadi? Oke. Nah, ceritanya Nabi Yakub ini hidup di Palestina, kemudian crash sama kakaknya namanya Aiso. Jadi Nabi Ishak itu punya dua anak, Aiso sama Yakub. Nah, yang diinginkan untuk jadi nabi, didoakan oleh Nabi Ishak jadi nabi itu Aiso. Tapi suatu ketika karena Nabi Ishak itu buta, yang diajukan itu adalah siapa? Yakub, supaya didoakan jadi nabi. Ternyata jadi nabi. Akhirnya crash antara Aiso dengan Yakub, maka diancam sampai mau dibunuh, maka disuruh ibunya hijrah migran ke Haran. Haran itu mana? Perbatasan antara Irak dengan Turki. Di sana ada daerah namanya Al-Jazirah. Disitulah ada desa namanya Al-Judi, tempat mendaratnya kapalnya Nabi Nuh, di mana Allah berfirman fastawat 'alal judi. Setelah menikah dengan Layya dulu, kenapa Nabi Yakub memilih Rohil? Karena Rohil ini lebih cantik. Itu jadi orang nikah milih cantik itu wajar. Nabi aja juga pilih yang, kok nggak ada yang lanjutin? Itu pilih yang cantik. Akhirnya kata bapaknya, nggak bisa, kamu nikah dulu sama Layya baru Rohil. Kenapa Nabi Yakub pilih Rohil? Karena cantik. Makanya anak-anaknya juga ganteng. Nabi Yusuf sama Yamin. Jadi ganteng itu bukan soal karena dibacakan surat Yusuf. Itu karena kin. Sudah dari pernikahan Layya Allah karuniakan anak 7. Kemudian dari pernikahan Rohil Allah karuniakan anak 2, Bunyamin sama Yakub. Nah di antara 7 ini Yahuda. Itu 7 tambah 2 berapa? 9. Kan 12. Nah ceritanya begini, Layya memberikan hadiah budak ke Yakub. Dari budaknya itu lahir 2. 9 tambah 2 berapa? 11. Nah bersaing juga Rohil ngasih hadiah budak ke Yakub, lahir 1 anak 3, 12. Tuh. Nah di antara 12 inilah nanti bersaing, apalagi beda ibu. Nah suatu hal yang normal, Yakub lebih condong kepada Yusuf sama Bunyamin. Makanya
saudara dari Layya ini, dari anak Layya ini agak iri, hasad. Makanya mereka berusaha untuk menjauhkan. Gak bisa juga, akhirnya ada rencana untuk dibunuh. Nah, cerita pelenyapannya, pembunuhannya ada di dalam surat Yusuf. Dan insya Allah kapan-kapan kita bahas tahun 2030, insya Allah. Ya, nanti itu masya Allah Pak, kalau kita bedah per ayat, subhanallah, 1001 hikmah dari kisahnya Nabi Yusuf. Masya Allah itu ya, urusan pertemanan, persaudaraan, rumah tangga, negara, ada semua. Nggak ada surat yang membahas lengkap dari soal masalah keluarga, pribadi, hubungan sosial, masyarakat, negara, termasuk persaingan. Lebih lengkap dari, dan tidak ada nabi yang dikisahkan paling lengkap kecuali Nabi Yusuf di dalam surat Yusuf. Tuh, ya, tunggu tahun 2030. Nanti Saudi kan 2030 ada sepak bola. Oke. Ngomong apa gue tadi? Sore begini hafalannya udah rada error. Apa tadi? Hah? Oh iya iya. Oke, kita nggak apa, nggak ada masalah diceritain begini. Cerita, nggak apa-apa. Oke. Supaya runut gitu loh Pak. Nah, hadirin sekalian, setelah Nabi Yusuf dibuang, ditemukan berdagang di, bahkan sebelum dilarang sujud bentuk penghormatan itu boleh. Makanya Nabi itu, malaikat itu sujud kepada Nabi Adam itu sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Makanya setelah Rasulullah mengatakan lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartu imra'atan an tasjuda li zawjiha li'idhami haqqihi 'alaiha. Andaikan aku boleh memerintahkan seorang sujud kepada orang lain, maka aku akan perintahkan istri sujud ke suami karena besar haknya atas dia. Itu suami yang soleh maksudnya, bukan suami kampret. Apaan lo, suami ngeselin, itu. Tapi nggak ada di sini, di sono. Agak sedikit utara, selatan, timur. Oke. Hadirin sekalian, cerita punya cerita, Allah himpun semua. Yang dimaksudkan 11 adalah saudaranya, yang dimaksudkan matahari adalah bapaknya, yang dimaksudkan bulan adalah ibunya. Menghormat kepada Raja Yusuf, karena itu protokoler Pak, meskipun bapak ibunya berhormat karena protokol. Oke. Dari situlah lahir agama Yahudi yang memiliki beberapa karakteristik nanti. Nah, pada zaman era Fir'aun yang pertama namanya Walid, ini bapaknya yang membesarkan Nabi Musa. Kan Nabi Musa dibuang, ditemukan. Nah, itu yang menemukan siapa? Walid, orang tua. Itu. Makanya dari sekalian Nabi Musa itu mengalami dua fase Fir'aun. Fir'aun yang pertama ini nggak terlalu sadis, cuman tadi itu tetap benci sama Yahudi. Semua dibunuh karena mimpi tadi itu. Itu, ya. Cuma yang antipati, musuhan sama Nabi Musa siapa? Fir'aun anaknya. Sama-sama hidup satu tempat nih itu. Dulu itu sama, makanya ketika berdialog menghina Nabi Musa, ente ini kan yang dulu saya dibesarkan. Nah itu kan, itu am ana khairun, apakah saya itu lebih baik, am hadzal ladzi huwa mahin, apakah
dibanding dengan orang yang hina dina ini, saya lebih baik? Enggak. Itu. Kenapa? Karena masih temperamen, emosional, masih muda. Nah, Fir'aun yang menjadi suaminya Asia itu bapaknya. Itu. Makanya Allah berfirman lagi dalam surat Al-Qasas ayat 7. Wa awhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti 'alayhi fa'alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani. Masya Allah. Ini cara Allah memuliakan hambanya. Tidak harus lewat kemuliaan juga. Coba bayangkan Pak, dibuang, ditemukan Fir'aun istrinya masuk ke rumah musuhnya. Secara logika ketemu nggak? Dia akan selamat. Tapi itulah cara Allah untuk memuliakan hambanya. Tidak harus dengan jalan yang kita inginkan dan kita senangi. Itu antum catat. Makanya kalau antum mendapatkan sesuatu yang tidak nyaman, jangan segera menyimpulkan. Entah kerja, tinggal di ini, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Barangkali antum mencintai sesuatu, malah itu sumber keburukan antum. Barangkali antum membenci sesuatu, itu sumber kebaikan antum. Dalam rumah tangga juga gitu. Gitu. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan setelah Nabi Musa besar harus membunuh seseorang. Makanya dari situ Nabi Musa pergi dari Mesir ke mana? Ke Yordania. Di sana ketemu syekh. Di antara para ahli tafsir, orang tua syekh itu yang dimaksudkan adalah Nabi Syu'aib yang memiliki 2 anak perempuan yang akhirnya dikawinkan salah satunya. Itu. Tapi intinya syekh. Ya. Terus kemudian pada saat beliau harus keluar dari Yordania, meninggalkan keluarga, istrinya diajak untuk kembali ke Mesir. Maka setibanya di gunung Turi Saina, dia mendapatkan panggilan. Nah ini antum lihat surat Toha ayat 9 sampai 16. Wa hal ataka haditsu Musa idh ra'a naran faqala li ahlihim kusu inni anastu naran la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'alan nari huda. Akhirnya di situ falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuk. Masya Allah. Jadi awalnya itu malam, istrinya disuruh berhenti untuk ngambil air, ini apa? Api. Ternyata terus nggak ketemu. Ternyata jauh, istrinya tertinggal jauh. Sampai kepada fakhla'na 'alaika, lepas sandalmu. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa, kamu berada di wadi lembah yang sangat suci. Wa ana ikhtartuka, kamu aku pilih, fastami' lima yuha, maka dengarkan apa yang telah saya wahyukan. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri, dan seterusnya. Nah, mulai Nabi Musa langsung datang ke Mesir, bukan hanya sekedar kangen, tapi dapat misi. Tuh. Nabi Musa
kemana-mana selalu bawa tongkat. Tongkatnya itu panjang, bukan dibikin-bikin, karena fungsinya untuk mengembala, giring, neken, sama ambil daun-daun. Makanya Allah bertanya, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Toha ayat 17. Apa yang di tangan kananmu? Itu apa saja itu yang baik, pakai tangan kanan. Qala hiya 'asaya atawakkau 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribi ukhra. Masyaallah. Coba rahasia jawaban Nabi Musa. Padahal cuma nanya, Musa, yang di tangan kananmu itu apa? Jawaban singkat, tongkat, selesai. Tapi Nabi Musa tidak ingin segera putus dialognya dengan Allah. Nabi Musa tidak ingin lepas untuk mendengarkan ucapan Allah langsung. Wa kallamallahu Musa taklima, maka dia perpanjang jawabannya. Qala hiya 'asaya, ya Allah, ini tongkatku, saya buat peganganku, saya gunakan untuk giring kambing-kambingku, dan masih ada kebutuhan-kebutuhan lain dari tongkat ini. Bahkan di antara mukjizatnya tongkat itu ditancapkan keluar air. Nanti dilempar bisa, oh Masya Allah, Subhanallah. Ini sayang. Oh, kalau ketemu orang Indonesia bahaya ini tongkat. Ya untung aja habis ya. Oh, nggak jelas tongkatnya siapa aja. Oh, ini tongkat Diponegoro. Oh, ini tongkat Imam Bonjol, macam-macam. Jadi kultusnya, kliniknya yang didahulukan. Makanya Allah sudah tes ketika itu. Di dalam firman-Nya surat Toha 19:21, qala alqiha ya Musa, coba Musa lempar itu tongkat. Fa alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a, tiba-tiba menjadi ular besar yang berjalan. Udah gitu mendekati Nabi Musa. Udah gitu qala khudha, ambil. Oh, ambil. Wah, itu kalau bisa lari. Allah mengatakan qala khudha, ambil Musa, wala takhaf, jangan kamu takut, sanu'iduha siratahal ula, saya akan kembalikan bentuk semula. Tak, langsung jadi tongkat lagi. Masya Allah Pak, itu kalau atraksi di sini laris tuh, orang Bekasi ngumpul semua tuh. Itu apalagi di mall sana. Itu. Makanya kalau Nabi bawa mukjizat dengan bacakan Al-Quran, kira-kira yang ngumpul banyakan mana Pak? Umpamanya seandainya Nabi Muhammad hidup dan ke Bekasi, hari ini membacakan ayat-ayat Al-Quran, yang datang ya paling itu. Coba hari ini atraksi mukjizat, air keluar dari tangannya. Masya Allah, penasaran semua. Makanya mukjizat ini bukan keinginan Rasulullah, bukan suatu yang permanen dan utama. Dikit-dikit ngucur, antum haus cur, antum kehabisan air cur, gitu kan, nggak mungkin. Ya. Nah, akhirnya Allah berikan anugerah kenabian, dan Nabi Musa faham yang didatangin ini bukan orang sembarangan. Makanya Allah katakan faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Surat Toha juga, ucapkan lemah lembut. Ya Allah, saya ini cadel, ngomong enggak selancar Harun. Makanya dia minta rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Karena apa? Karena dakwah mengajar itu yang paling utama, pertama apa? Paham. Untuk apa sekarang ini antum IQ-nya tinggi, antum hebat, cerdas, EQ-nya itu Masya Allah, tapi anak-anak nggak paham. Yafqahu qawli,
Makanya waj'al li waziran min ahli, ya Allah angkatlah di antara keluargaku ini pembantu. Makanya ngajar itu dibutuhkan kolaborasi. Harun akhi, Harun, orang yang kita ajak berpasangan di dalam kolaborasi itu harus dekat. Dekat itu bisa family, dekat bisa psikologi, tapi dekat itu bisa bentuk kesamaan ideologi. Makanya musyawarah guru apa MPMG ya, itu musyawarah apa sih, musyawarah guru mata pelajaran itu loh Pak, MGMP ya kan, kok PMP musyawarah guru mata pelajaran itu matematik ngumpul sama matematik, biologi itu sunnah itu. Wa asyriku fi amri kay nusabbihaka katsira. Akhirnya Masya Allah, wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra. Jadi Allah berikan kelebihan. Di mana Allah angkat menjadi nabi, Allah sertakan Harun juga menjadi nabi. Makanya Harun itu diangkat untuk menguatkan, dan juga sebelumnya diberikan karunia Allah, dilempar ke sungai Nil. Sungai Nil itu Pak, Masya Allah, itu seperti laut, ngeri ya. Dan itu sekali nyebrang antum mati mungkin, udah dalam lebar, tapi Allah selamatkan itu, dan dipandu oleh saudaranya. Dan ini menunjukkan Pak, siapapun yang mengikuti perintah Allah akan diberikan satu karunia dunia, kebaikan akhirat. Pak, kalau ibundanya Nabi Musa kekeh dengan persepsinya bahwa anak saya selamat itu dengan cara saya sembunyikan di rumah, gak masuk akal. Dilempar ke sungainya aja itu udah tenggelam mati. Setelah dipantau ternyata mampir ke tempat pemandiannya keluarga Fir'aun, bahkan masuk rumahnya Fir'aun tinggal sembelih. Tapi itulah ketetapan Allah. Di balik dia mentaati perintah yang sulit, Allah berikan juga kebaikan yang besar. Satu, anak kembali lagi nyusui. Kalau di rumah gratis, sekarang digaji. Masuk ke rumah, ke keluarga istana, menjadi keluarga istimewa, dibangunkan rumah, semua keluarga dijamin. Tuh. Makanya antum kalau mengikuti perintah Allah jangan mengikuti persepsi. Gitu. Wah, nanti kalau saya melihara jenggot nggak bisa kerja. Siapa bilang? Itu persepsi antum. Kalau nanti katok cingkrang begini nanti, wah dipelototin sama orang. Pak, saya repot Pak, hidup di kampung Pak, dituduh Wahabi terus. Antum picik banget, Wahabi cuman kelas RT. Itu gitu. Coba gue kelas YouTube, gembong Wahabi lagi. Udah dikembalikan menjadi mulia. Makanya muncul berikutnya fase di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan berimannya para pensihir. Ya. Karena karena Fir'aun itu mengaku jadi Tuhan, harus punya keajaiban dan tindakan-tindakan yang langka. Makanya dari sekalian, sihir menjadi andalan utama, tukang sihir menjadi orang yang diutamakan. Makanya dari masa ke masa Pak, raja, pemimpin, presiden, kalau dia tidak beriman pasti pakai dukun. Itu enggak zaman dahulu, sekarang juga. Zaman semaju ini, sains sehebat ini, masih banyak di antara mereka yang pakai jasa dukun. Dari mulai pemilihan desa sampai atas dukun. Masya Allah. Makanya ketika tukang sihir
Fajumi'as saharatu limiqati yaumin ma'lum, dikumpulkan. Dan itu pada masa yaumuz zina. Yaumuz zina itu apa, Pak? Apa yang dimaksud dengan yaumuz zina? Yaitu hari di mana orang itu memamerkan semua keindahan. Kalau ibarat sekarang itu apa ya? Karnaval. Ya, cuman karnaval di Indonesia itu jorok-jorok. Jadi karnaval itu menunjukkan semua yang bagus-bagus, pamer kebaikan. Itu hari khusus yang dimiliki perayaan Fir'aun dan rakyatnya. Di situ dimanfaatkan untuk adu kesaktian antara mukjizatnya Nabi Musa dengan sihirnya Fir'aun. Itu makanya tukang sihir, a inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Wahai Fir'aun, kalau kami menang apakah mendapatkan upah, mendapatkan apa semacam hadiah? Itu makanya rata-rata dukun, tukang sihir itu yang cari cuan, nggak ada lagi. Dan itu dengan cara bohong. Jimat ini bisa memperlancar cari kerja. Ponakannya 2 tahun nggak dapat kerjaan. Lu kenapa gak kasih aja itu ponakan? Nah itu, ini begini, ini begitu, menyembuhkan ini itu, masya Allah, dia sakit sendiri ke dokter. Nah ini, qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin. Enggak main-main, kalau kamu bisa memenangkan pertarungan ini, kamu akan saya jadikan orang-orang dekat. Kalau sudah dekat Fir'aun, apa yang nggak dapat? Ya, kekuasaan dan kekayaan ngumpul. Makanya Pak, kalau kekuasaan didapat, kekayaan didapat, maka yang ada adalah Fir'aun. Bahaya, makanya antum hati-hati. Sehingga setelah alqu ma antum mulqun fa'alqaw hibalahum wa 'isiyahum wa qalu bi'izzati fir'aun, kan. Jadi dengan sumpah bi'izzati fir'aun, syirik. Dari situlah jin itu membantu. Makanya jin itu membantu dengan kita syirik, kufur, dosa. Inna nahnul ghalibun, kami pasti menang. Ternyata fa'ujasa fi nafsi khifatan Musa. Musa juga gemeter, manusiawi, Pak. Nabi Musa takut, manusiawi. Kaget dia. Allah katakan la takhaf innaka antal a'la. Makanya Allah mengatakan fa idza hiya talqani fa alqa Musa 'asahu, dilempar ini tongkatnya, fa idza hiya talqafu ma yafikun, dimakan semua itu. Yang ular jadi-jadian, kalajengking jadi-jadian. Fa ulqiyas, dalam Syu'ara ayat 46 48, faulqiyas saharatu sajidin, langsung para pensihir itu tunduk sujud. Itu. Qalu amanna bi rabbil alamin, saya beriman kepada Rabb Maha Pencipta, perawat, pengatur alam, Rabbi Musa wa Harun. Wah, langsung kelabahkan tuh Fir'aun. Akhirnya mengatakan dalam Syu'ara ayat 49, qala amantum lahu qabla an adana lakum, kalian beriman sebelum saya izinkan. Lo iman perlu izin, kan ngaco tuh Fir'aun, saking toghutnya. Makanya idhab ila fir'auna innahu tagha, toghutnya sudah super. Makanya dari situ Pak, pendidikan itu mengolah manusia sampah menjadi emas. Fir'aun diolah Nabi Musa supaya menjadi emas, tapi nggak jadi. Bukan salahnya Nabi Musa. Faqula lahum qawlan layyina, sudah la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Tapi Fir'aun milih la uqatti'anna, mengancam terus. Sungguh
kalian saya akan potong-potong mutilasi, kemudian saya pancung, saya gantung. Oh, ngeri. Tapi hadirin sekalian, ancaman dia akan digantung, disalib di pucuk-pucuk pohon kurma tidak menyebabkan tukang sihir itu minder. Bahkan dia mengatakan dalam surat Toha ayat 72, qalu lan nu'siraka ala ma ja'ana minal bayyinat walladhi fatarna. Saya tidak bergeming, Fir'aun. Masya Allah, Pak, ini keimanan, ini perjuangan, ini konsekuensi daripada la ilaha illallah. Faqdi ma anta qadin, terserah kamu mau apain saya, coba. Masya Allah, Pak. Faqdi ma anta qadin, itu dalam bahasa kita terserah kamu melakukan apa. Innama taqdi hadhil hayatid dunya. Betul, argumen tukang sihir yang tobat sangat tepat, logis dan realistis. Kamu hanya bisa memperlakukan aku seperti ini cuma di dunia. Akhirnya setelah pertengkaran sengit dan Fir'aun kalah, kecewa, semalaman semua rakyatnya gaduh, Fir'aun mingslep. Akhirnya di situ Nabi Musa bersama orang-orang Bani Israel ngatur strategi untuk keluar dari Mesir. Nah, ini udah mulai fase keluar dari Mesir. Setelah keluar, fa'arsala Fir'aun di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 53, fa'arsala Fir'aunu fil madaini hasyirin inna haula'i lasyirdimatun qalilun wa innahum lana laghaidun wa inna lajami'un hadirun. Sampai akhirnya di Laut Merah dikepung karena dengar menjelang fajar, Pak, menjelang subuh. Maka Fir'aun menginstruksikan kepada panglima-panglimanya sigap menyiapkan tentara-tentara untuk ngejar Musa bersama Bani Israel. Di Laut Merah, para pengikutnya Nabi Musa mengatakan dalam Syu'ara ayat 61, qala ashabu Musa inna lamudrakun. Wah, gimana Musa? Belakang, kanan, kiri, depan air. Masya Allah. Kalau antum udah deh nyerah aja, murtad lagi. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin fa auhayna ila Musa an idrib. Lagi-lagi Allah memfungsikan tongkat untuk dipukul. Dan ini menunjukkan hadirin sekalian bukan perbuatan manusiawi, dan bukan semata-mata tongkat itu, dan bukan juga karena kehebatan Nabi Musa, tetapi fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahar famfalaqa fakana kullu firqin qautawdin adim. Karena Allah, jadi terbelah kanan kiri itu mirip gunung. Makanya Fir'aun di waktu subuh remeng-remeng, ini gunung apa laut? Laut kering bawahnya, gunung gak ada tadi. Akhirnya maju mundur, iya enggak. Akhirnya Allah mengirimkan Jibril Mikail. Jibril di depan naik kuda betina, kemudian Mikail naik kuda jantan di belakang. Yang paling ditakuti kuda-kuda yang ada. Jadi yang belakang ketakutan lari kenceng. Nah yang depan kuda-kuda jantan ngejar betina yang tadi itu. Wah, itu. Akhirnya apa? Masuk. Itu cara Allah untuk menenggelamkannya. Akhirnya masuk. Lambat laun, ini gunung apa air? Gunung air, ternyata air sampai tengah. Setelah pasukan tidak ada yang tersisa di daratan, semua masuk ke tengah, belum nyampe pinggir Lautan Merah, Allah balikkan lagi. Fa'auha ila Musa anidrib bi'asakal bahr fanfalaqa.
Nah, periode lepas dari penindasan. Nah, ini sudah mulai Bani Israel sok-sokan. Ini sudah mulai berulah. Padahal Allah berikan awalnya mukjizat. Dari firman Allah surat Al-A'raf ayat 130, wa laqad akhadna ala fir'auna bis-sinina wa naqsim minats thamarat la'allahum yadhakkarun. Fir'aun diberikan ujian bersama rakyatnya, bahkan dikasih ujian lebih parah lagi. Antum bisa lihat di dalam surat Al-A'raf ayat 133, fa arsalna alaihimut tufan, banjir bandang, wal kummal, yaitu apa? Kutu. Jadi kutu rambut itu masya Allah nggak bisa dibasmi. Wad dafadi, katak di mana-mana. Wad dama, ayatin, semua itu adalah ayat. Makanya sampai akhirnya memohon-mohon itu Fir'aun supaya Nabi Musa meminta kepada Allah supaya diselesaikan, dihentikan semua. Tapi akhirnya ya itulah, kembali lagi pelanggar lagi, sombong lagi, ya. Bahkan qalu ya Musa ja'al lana ilahan, pertama kali minta dibikinkan tuhan-tuhanan, itu ya. Terus Nabi Musa mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 136, innakum qaumun tajhalun, kalian ini kaum yang bodoh. Sudah punya Tuhan yang menyelamatkan dari penindasan Fir'aun, punya Tuhan yang kamu lihat sendiri bagaimana ngasih mukjizat untuk keselamatan kalian, laut bisa membelah. Lah kok sekarang minta Tuhan, patung ini. Nah, dari sini Pak, bukan makin hari makin baik, makin hari menunjukkan tren pembangkangan. Pembangkangan pertama kali Bani Israel ditunjukkan, disuruh untuk nyembelih sapi. Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Ceritanya kenapa disuruh nyembelih sapi? Jadi kan ada seorang yang tidak punya anak ahli waris kecuali anak paman, sehingga si anak paman ini ingin mempercepat mendapatkan warisan, dibunuh, dikasih keluarganya yang tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Setelah dibunuh, jasadnya itu dibuang di tempat lain, di pekarangan saudara-saudaranya yang lainnya, untuk menghilangkan jejak. Akhirnya sengketa berat, tidak bisa diputuskan. Akhirnya Allah menyuruh untuk menyembelih sapi, nanti dari dagingnya dipukulkan kepada orang yang dibunuh tersebut, hidup lagi, lalu disuruh untuk bertanya, siapa yang membunuh kamu? Itu ternyata ngeyel, karena udah tahu hasilnya. Kalau betul-betul terwujud, akan juga ketahuan siapa yang membunuh. Sampai akhirnya nyari sapi kesulitan, karena permintaannya macam-macam. Sapinya bentak betina apa jantan, warnanya kayak apa, dipakai untuk nggarap sawah atau tidak pernah, kesulitan. Makanya kalau sudah syariat jelas, jangan tanya. Wala tas'alu an asya'in tubdalakum. Kalau sudah jelas, jangan tanya. Kemudian pelanggaran berikutnya, pembangkangan berikutnya, dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 75, sebagian mereka beriman terhadap ayat-ayat Allah, sebagian dia ingkar, bahkan dirubah. Kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu, ya. Sampai di antara mereka disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah, liyashtaru bihi thamanan qalila. Bahkan di antara mereka membuat-buat ayat Allah dijual dengan murahnya, itu. Nah, mulailah kita sekarang masuk
Di antara karakteristik Bani Israel, satu, surat Al-Baqarah ayat 79, liyastaru bihi thamanan qalila. Ini watak. Dimanapun dia itu berada, dia menjual belikan ayat untuk duniawi mereka dan meremehkan akhirat. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 80, wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Tidaklah saya masuk neraka kecuali beberapa hari saja. Coba Pak, makanya antum cek aja dimanapun orang di sini atau dimanapun yang suka membikin guyonan ledekan neraka, kalau nggak Yahudi potong kuku saya, atau anteknya Yahudi, atau mereka yang sekarang kerasukan akidah Yahudi, meremehkan dari sono. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyam. Kalau masuk neraka pun juga paling 2 hari. Itu, Masya Allah. Kemudian mereka juga dikatakan di dalam firman Allah surat Al-Baqarah, qul attakhadtum 'indallahi ahdan falan yukhlifallahu 'ahdah. Ada enggak MOU yang kamu dapatkan, perjanjian yang kamu teken dengan Allah bahwa kamu masuk neraka cuma beberapa hari? Enggak ada itu. Nah, mereka juga wataknya memecah belah syariat, memilah-milih, membeda-bedakan Nabi. Makanya Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 150, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rasulihi. Dipisah belah. Itu antara Allah dengan Rasul, gimana ceritanya? Wa yaquluna, mereka mengatakan, nu'minu bi ba'din, beriman sebagian, wa nakfur bi ba'din, kufur kepada sebagian. Contoh aja, mereka Islam nggak mau, syariat ditolak, zakat digarap, kan lucu Pak. Itu kelucuan orang zaman sekarang, ya. Syariat, kalau ada orang yang bicara masalah syariat diketawakan. Kalau orang berbicara masalah penerapan syariat dicibirkan, dan itu nggak mungkin. Tapi lucunya bank syariah dipakai, zakat digarap, haji diurusin. Coba urusin sholat, karena nggak ada duit. Kenapa mereka nggak ngurusin sholat? Nggak ada duit. Sholat masing-masing, kalau haji harus diurus, nggak boleh masing-masing. Itu. Makanya faqad sa'alu Musa, mereka di antara penyimpangannya, karakteristiknya adalah menanyakan sesuatu, kalau sudah ada jawabannya ditolak, tidak dilakukan. Makanya dia minta supaya dilihatkan Allah. Coba, konyol enggak Pak? Arinallaha jahratan. Musa, saya tidak akan beriman kepadamu sampai saya bisa melihat Allah dengan jelas, dengan mata kepala. Akhirnya dibawa ke Gunung Turi Saina, baru mendapatkan cahaya Allah, sudah pingsan semua. Itu sama seperti Nabi Muhammad ketika Isra tidak bisa melihat Allah, bahkan ketika ditanya nurun anna ara, cahaya bagaimana saya bisa melihatnya. Yang lebih lucu lagi Pak, Bani Israel ini disuruh perang cuman hanya nongkrong, coba bayangkan. Perang tanpa perang, coba bayangkan. Itu. Jadi perang cuman tinggal nunggu, pasti menang. Udkhulul baba, hanya masuk pintu, sujada sambil sujud. La ta'du bisamti, enggak datang, bahkan mengatakan idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Musa, pergi sama Tuhan kamu. Kan kurang ajar tuh. Kami di sini, kamu aja yang perang sama Tuhanmu. Ini pelanggaran demi pelanggaran. Yang lebih parah hadirin sekalian, Allah mengatakan la ta'du fis sabti, jangan melampaui batas hari Sabtu. Untuk apa? Tidak mengambil ikan.
yang Allah juga katakan dalam surat An-Nisa ayat 163, was'alhum 'anil qaryatil lati kanat hadiratal bahr. Di mana ini Pak tempatnya? Laut mana ini? Mas, laut mana ini? Bani Israel ketika itu, saat itu di mana ini posisinya? Halo. Mas, di mana? Palestina. Berarti lautnya? Laut kok merah? Mediterania itu. Dan sampai hari ini ikannya itu bagus. Dan ikannya itu Masya Allah. Makanya di antara pemasukan Mesir itu yang paling besar setelah pertanian adalah perikanan yang diekspor ke negara-negara Arab, Saudi, Emirat Arab dan yang lainnya. Itu yang di situ juga Nabi Musa ketemu dengan siapa? Khidir. Itu. Ternyata dia jalan. Jadi ngakal-ngakali. Jadi kenapa mereka juga nyembah pedet, Pak? Aslinya kan janji Nabi Musa akan kembali 40 hari. Mereka nyoba ngotak-ngatik 40 hari ini maksudnya malam siang atau cuman siang tok. Akhirnya di antara mereka mencoba mengotak-atik maksudnya siang malam. Berarti sekarang sudah dapat 20, kalau dihitung siangnya sendiri, malamnya sendiri 40. Musa belum datang nih. Jangan-jangan Musa nggak beres ini. Akhirnya cari Tuhan, pedet. Tuh. Takwil ini juga begitu. Dilarang menjala ikan, mencari ikan hari Sabtu, dipasang Jumat, diambil Ahad. Ditegur sama nabinya, gimana kamu? Lah, saya kan nggak jala hari Sabtu, cuman dipasang hari Jumat, masuk hari Sabtu. Itu kan. Ini Bani Israel. Makanya orang yang suka ngakal-ngakali hukum itu lebih dekat dengan Bani Israel. فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Ya. Setelah mereka melampaui batas, dan Allah katakan Pak dalam surat Al-A'raf ayat 164, Bani Israel menghadapi larangan tersebut terbelah menjadi 3. Satu yang melarang mengatakan qalu ma'dziratan ila rabbikum, ini semua kita lakukan di dalam rangka mendapatkan uzur dari Allah. Yang penting itu, soal mereka mau atau enggak mau, ikut enggak ikut itu nomor sekian. Yang kelompok lain, udahlah, jangan ngomong-ngomong, jangan ikut-ikut, jangan teriak-teriak, jangan bersuara. Kalau mereka nanti diadab, Allah juga diadab. Pak, falamma nasu ma dzukkiru bihi anjaynal ladzina yanhauna 'anis su', yang diselamatkan Allah mereka yang nahi mungkar, wa akhadnal ladzina zalamu, yang melakukan kezaliman disiksa, diazab oleh Allah. Makanya orang yang diam dari kemungkaran itu masuk ke dalam kelompok yang diazab. Itu. Makanya kadang-kadang di antara teman-teman ada yang sudah mulai lemah di dalam berdakwah. Saya ingatkan, berdakwah itu bukan soal ada yang mendengarkan atau tidak, tapi bagaimana kita itu menunaikan amanah tabligh. Itu. Dan nanti kita itu bisa bersaksi di hadapan Allah, ya Allah, saya sudah sampaikan. Dan nyalakan lampu meskipun kecil cahayanya. Cahaya kecil itu akan bermanfaat di gelap gulita. Terus dakwah. Supaya kita tidak diadab seperti Bani Israel. Nah, sikap Yahudi di hadapan kekuasaan sudah mulai aneh-aneh. Ya, sudah mulai ngerjai para rasul, para nabi, dan sudah mulai berbagai macam pelanggaran, keburukan dia lakukan. Di antaranya dia pengen kekuasaan, dia pengen kemenangan, tapi ternyata setelah disuruh perang nggak mau, padahal itu asas daripada kemenangan. Woi, diajak nyebrang
sungai kan, tidak boleh minum kecuali secibuk, minum kenyang semuanya, akhirnya apa? Nggak bisa berdiri, akhirnya yang berangkat cuma beberapa orang gitu. Makanya godaan itu, dunia itu Masya Allah Pak. Makanya ya Musa inna fiha qauman jabbarin, Al-Maidah ayat 22. Wahai Musa, bagaimana kita itu masuk, di situ ada kaum yang sangat bengis. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha, kami tidak akan masuk sampai mereka keluar. Lah gimana? Perang menang tanpa orang. Gitu kan gitu. Mereka mau masuk ke negeri itu dengan syarat musuh-musuh itu keluar dengan sendirinya, mana mungkin. Oh, Belanda diusir aja nggak keluar-keluar. Itu kan, ini lucu. Qala rajulani, ya, fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Qala rajulani min alladhina khafuna an'ama Allahu 'alaihim adkhulu 'alaihimul bab fa idza dakhaltumuhum fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Coba Pak, sesungguhnya di sana ada pintu, kalau kamu masuk tok pasti menang. Masuk tok, nggak usah perang, nggak pakai senjata. Coba Pak, nggak usah pakai bambu runcing, ya, masuk tok. Tapi mereka subhanallah, ya, fa idza takhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan, tetap kami tidak akan masuk, pokoknya tidak akan masuk. Madamu fiha, selagi mereka masih ada di sana. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Masya Allah. Itu makanya pelanggaran demi pelanggaran. Wa bima naqdihim mitsaqahum, karena mereka melanggar perjanjian. Wa kufrihim bi ayatillah, dan kufur terhadap ayat-ayat Allah. Wa qatlihimul anbiya'a bighairil haqq, membunuh para nabi. Wa qaulihim qulubuna ghulf, hati kami tertutup. Bal taba'allahu 'alaiha bi kufrihim. Nah, taba'a disinilah yang disebut dengan watak. Bal taba'allahu 'alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila. Tidak ada yang beriman kecuali sedikit. Wa bi kufrihim wa qaulihim, dan kekufuran mereka, ucapan mereka ala Maryam, terhadap Maryam, buhtanan adima, kedustaan yang besar. Kenapa? Karena mereka mengatakan Maryam itu zina dengan Jibril sehingga melahirkan anak Isa. Buhtan, kedustaan yang besar. Wa qaulihim inna qatalna al-masih ibn Maryam, dan ucapan dusta mereka, dia merasa bisa membunuh Nabi Isa, tapi sejatinya tidak. Ini pelanggaran demi pelanggaran mereka. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pengingkaran Bani Israel terhadap perjanjian. Nah, ini perjanjian mulai diingkari, ya. Kemudian ayat-ayat Allah sudah mulai dilecehkan, ketuhanan sudah mulai diduakan, bahkan bikin Tuhan-Tuhan tandingan. Makanya muncul berbagai macam kesyirikan. Tapi dominasinya gini Pak, kalau urusan berlebihan hulu itu didominasi Nasrani, kalau urusan teledor didominasi Yahudi. Perlakuan mereka terhadap para nabi, nah ini nabi ada yang dibunuh, ada yang dicibirkan, dilecehkan, diancam. Bahkan Nabi Isa itu Pak, selama hidupnya sampai akhirnya diangkat di dalam persembunyian dari pengejaran Yahudi. Makanya kenapa dia itu sangat sayang banget sama ibunya. Karena sejak digendong itu Pak, mau dibunuh, ya. Makanya beliau itu selama 33 tahun pindah dari satu tempat ke tempat lain, sampai akhirnya diangkat oleh Allah. Makanya betul umurnya Nabi Isa itu 40 tahun 33 sebelum diangkat, 7 tahun setelah diangkat, kemudian akhirnya meninggal dunia. Ini Nabi Isa. Nabi Zakaria sudah dibunuh, Nabi Yahya sudah dibunuh, Nabi Muhammad nyaris. Yang meracuni Rasulullah siapa? Yahudi, ya, perempuan Yahudi.
Bahkan Rasulullah meninggal akibat sisa-sisa racun yang ada di perutnya, dan itu menunjukkan racikannya itu Masya Allah, racikan racunnya itu super, itu sekelas Nabi yang dijaga wahyu, gitu ya. Nah, Yahudi adalah pengikut setan. Nah ini karena membenci, gak ada Pak kaum yang berani memusuhi Jibril, gak ada kecuali Yahudi. Mana ada orang berani, sejelek-jeleknya orang Bekasi musuhi Jibril. Kurang musuh amat loh. Tapi Bani Israel lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 97, qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbi. Kenapa Pak Jibril dimusuhi Bani Israel? Karena malaikat paling sering mengazab mereka. Itu. Begitu juga Mikail, karena runcang-runcung kemanapun bersama Jibril. Makanya ketika ngobatin Rasulullah kena sihir siapa? Jibril Mikail. Ketika nemui Nabi Lut kaumnya siapa? Jibril Mikail. Ketika bertamu kepada Nabi Ibrahim siapa? Jibril Mikail. Karena kemanapun, makanya dimusuhi sama Yahudi. Nah, yang lebih parah lagi, mengacak-acak kitabullah. Makanya sampai Taurat mereka itu hilang, dirubah, aslinya tidak ditemukan. Tidak cukup di situ, Injil juga diacak-acak, aslinya tidak ditemukan. Mereka juga menginginkan Al-Quran seperti itu, tapi Allah menjamin inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Tapi tafsir Al-Qurannya mereka acak-acak, mereka simpangkan, mereka tarik-tarik kepada hawa nafsunya. Makanya teks Al-Quran tidak bisa dipalsukan, tapi tafsirnya bisa mereka palsukan. Dan sekarang makanya sampai ada istilah tafsir hermeneutik. Apa itu tafsir hermeneutik? Tafsir menurut kebutuhan zaman. Kalau memang butuh ayat untuk membenarkan ucapan selamat Natal, salamun, kata Nabi Isa, salamun alayya yauma wulidtu. Nah, Nabi Isa di sini memberikan satu ungkapan ketika lahir, ketika mati kok. Maksud juga selamat mati itu. Wa yauma amutu, hari saya mati. Wa yauma ub'atsu hayya, dan saya nanti di hari aku dibangkitkan. Terus ucapan gimana? Selamat hidup, selamat mati, selamat bangkit gitu. Anjir. Diada-adakan, dicocok-cocokkan, dipaksakan, itu namanya tafsir hermeneutik. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu. Karena tidak ada pertanyaan maka tidak perlu dijawab. Ya, cukup. Insyaallah antum juga kan mau ke mall kan? Insyaallah nanti kalau ada pertanyaan kita jawab di kesempatan lain yang belum jelas kapannya. Gitu ya. Insyaallah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.